segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
menyerahkanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace
semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Agustus dan seperti biasa setiap minggu pertama kita akan membawa persembahan perpuluhan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Cuantau Cui Cince dari STT Saat Malang yang telah mengakhiri praktek 1 tahun dan Cuantau Daniel Apriadi dari STT Ebenezer Tanjung Inim yang telah mengakhiri masa dinas pelayanan selama 2 tahun di GMI Bethlehem. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari di tempat yang baru. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-19 dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita Mukse Sadikin, kiranya melalui firman Tuhan hari ini akan membuat kita dapat terus tertanam di gereja lokal dan bertumbuh melalui kelas meeting kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan hari lepas hari. Welcome to Bethlehem at Home. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita di hari ini. Mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah di hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, mari kita responi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan sebuah lagu sungguh indah. Kita yakin dan percaya bahwa perbuatan Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang begitu baik. Kemanakah aku Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang begitu mengenal setiap kita. Sungguh indah perbuatan-Mu Tuhan. Kemanakah aku? Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga. Sama-sama kita katakan, sungguh besarkah Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang Kau Allah yang luar biasa, selami bagiku. Engkau Allah yang sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat, tiada Allah seperti-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sama-sama kita katakan, sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi Engkau Allah kami, untuk dimengerti, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan kami, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Sungguh besar Kau Tuhan kami. Sungguh besar Amin. pengorbanan Thank you Lord. bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, dan terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang telah mau berkorban untuk setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengerti keadaan setiap kami, Allah yang begitu setia. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami sangat rindu pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga dapat selalu bergantung kepada Engkau. Ajarilah kami, untuk kami juga dapat terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ajarilah kami, untuk kami juga terus dapat memiliki komitmen, untuk kami juga dapat tetap taat dan setia di dalam mengikut Tuhan. Kami juga menyadari hari-hari ini terkadang kami melakukan kesalahan. Kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, untuk kami juga dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Engkau Allah saja yang menolong, memampukan kami di dalam kehidupan hari lepas hari, untuk kami juga dapat senantiasa hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu. Kami sungguh bersyukur hari ini kami juga dapat sama-sama beribadah. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan baru di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya yakin dan percaya hari ini kita merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Bapak Ibu, walaupun jarak memisahkan kita hari ini ibadah virtual, tetapi kasih Tuhan tetap menyatukan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersorak, kita tinggikan Tuhan dengan satu lagu, bertemu dalam kasih-Nya. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Tidak, sekali katakan, bertemu dalam dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di dalam saudaraku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua. Di dalam sekali katakan, oh saudaraku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat, kita memuji Tuhan. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Kita sama-sama nyanyikan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, Bersuka cita semua. di dalam Oh saudaraku, oh saudaraku dan
Sekali katakan, oh saudaraku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali katakan lebih semangat lagi, oh saudaraku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam Mari bersuka. Mari bersuka cita semua. di dalam Mari bersuka. Mari bersuka cita semua. di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, perbuatan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan setiap kita adalah memiliki hidup yang terus-menerus bertumbuh serupa dan segambar dengan Kristus. Kita siapkan hati kita. Hari ini akan sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Benar Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini,
katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus, Benar Tuhan, ku rindukan. ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, di hari ini kita juga akan sama-sama berdoa syafaat. Kita juga terus berdoa untuk para pemimpin dan tim medis yang selalu berjuang pagi, siang, dan malam dalam mengatasi wabah COVID-19. Kita rindu pertolongan dan penyertaan Tuhan, menolong para pemimpin kita, pemimpin bangsa dan negara, untuk dapat mengatasi persoalan ini dengan baik. Kita doakan juga untuk kerinduan seorang jemaat, agar memperoleh hikmat dari Tuhan untuk menentukan jurusan kuliah yang tepat, supaya Tuhan menolong. Kita juga doakan untuk seorang mama yang berencana bekerja di tempat yang baru. Kita rindu juga Tuhan menolong, supaya ibu ini juga dapat memperoleh pekerjaan yang baik di tempat yang baru. Kita doakan juga untuk seorang ibu yang sedang mengandung, merindukan untuk proses persalinan dapat berjalan dengan lancar, dan ibu beserta bayi yang dikandung juga ada dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Di hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami rindu Kau juga menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin bangsa dan negara kami dalam mengatasi persoalan pandemi virus COVID-19. Kami berdoa Engkau Allah saja menolong, berikan kekuatan, berikan pertolongan. Kami juga berdoa untuk tim dokter, tim medis yang terus berjuang pagi, siang, dan malam untuk merawat, melayani pasien yang terkena penularan virus COVID-19. Kami berdoa kiranya Engkau Allah menolong untuk setiap dokter ada dalam keadaan sehat dan kuat, sehingga mereka juga dapat melayani dengan baik. Kau jaga dan Engkau lindungi. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seorang jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk berkuliah. Kami rindu dia juga dapat mengambil keputusan yang tepat, untuk dia juga dapat menentukan jurusan sesuai dengan apa yang dia bisa dan inginkan, untuk nantinya dia juga dapat berkuliah dan belajar dengan baik. Tuhan Allah saja yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang mama yang memiliki kerinduan untuk memperoleh pekerjaan di tempat yang baru. Kiranya Tuhan juga menolong, membukakan jalan, Tuhan melancarkan untuk dia juga nantinya dapat bekerja di tempat yang baru dengan baik. Kami juga berdoa untuk seorang ibu yang sedang mengandung, yang sedang menanti untuk proses persalinan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang luar biasa menolong untuk ibu ini, untuk menantikan sampai hari H dalam proses persalinan, nantinya juga dapat berjalan lancar dengan baik. Kau berkati bayi yang dikandung supaya ada dalam keadaan sehat. Kau berkati juga ibu yang mengandung untuk juga tetap ada dalam keadaan kuat. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa untuk salah satu jemaat GMI Bethlehem. Bagaimana penyertaan Tuhan begitu baik untuk jemaat ini juga dapat keluar kota, dilindungi, pergi dan pulang. Kita juga bersyukur untuk pemulihan usaha jemaat, tokonya dapat berjalan dengan baik. Itu semua kita percaya dan yakin bahwa kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Kita juga bersyukur ada jemaat yang menyampaikan press report bagaimana ada kelancaran, ada berkat Tuhan juga yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan. Mari kita sama-sama naikkan press report hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk ucapan syukur dari setiap jemaat. Bagaimana setiap jemaat merasakan kasih dan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh senantiasa mengerti keadaan kami. Kami sungguh bersyukur bagaimana Tuhan telah menjawab doa-doa dan kerinduan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kau hadir di sini saat ini,
Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali kita katakan, ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jikalau hari ini, di saat-saat kami mengalami kesulitan, di saat-saat situasi yang tidak menentu, kami dapat terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami rindu pengurapan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami rindu ada pertolongan dan anugerah Tuhan. Secara khusus kami yang saat ini beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan anugerah Tuhan. Kami serahkan sebentar ketika kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai setiap kami agar kami boleh mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh terus beribadah secara online. Sudah tanpa terasa sudah 4 bulan kita beribadah secara online. Bapak Ibu, di tengah hari-hari ini, di tengah situasi yang sulit ini, saya akan hari ini bicara tentang satu hal tentang pentingnya komunitas. Bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas. Saudara, ada satu istilah yang sebenarnya cukup populer juga dulu ya, yaitu xenofobia. Saudara, kalau saudara kenal istilah xenofobia ini, jadi xenofobia ini adalah satu ketakutan terhadap orang asing. Saudara, xenofobia ini berbeda dengan rasisme gitu ya. Kadang-kadang orang susah membedakan antara xenofobia sama rasisme. Saudara, rasisme itu bicara tentang ketidaksukaan kepada atau perilaku diskriminatif kepada orang yang dimotivasi dengan keadaan fisik orang tersebut. Misalnya warna kulit, jenis rambut, fitur wajah, atau aspek bawaan lahir dari seseorang, dari tubuh seseorang. Tetapi kalau xenofobia itu tidak perlu aspek-aspek fisik. Tapi xenofobia ini adalah semua orang asing yang baginya asing itu menjadi sesuatu yang ditakuti, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah peristiwa situasi dunia dengan COVID-19 ini, kita melihat bahwa muncul juga mirip dengan xenofobia ini. Kita banyak ketakutan terhadap orang, saudara. Ketika ketemu orang, kalau dulu saya selalu berkata tamu adalah berkat. Sekarang orang takut terima tamu. Saudara, ini juga mirip-mirip bagian takut terhadap orang asing gitu ya. Tentu, apalagi pernah Presiden Amerika mengatakan bahwa ini adalah virus dari China gitu. Ya, ini membuat bukan hanya xenofobia tapi diskriminatif terjadi. Nah, saudara, kita akan sulit membangun hubungan di saat-saat seperti ini, saudara. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana kita bisa membangun komunitas yang betul-betul sehat dan bertumbuh, saudara. Saudara, bicara tentang komunitas, pasti akan berkaitan dengan satu yang namanya hubungan. Saudara, di dalam masa social distancing ini, kita boleh melihat bahwa mungkin secara fisik kita berjarak, saudara. Tapi secara sosial, saya meyakini bahwa kita tetap bisa intim secara sosial. Dan saya yakin kita tidak
butuh memang hari-hari ini, kenyataan kita tidak butuh satu gedung, saudara, untuk kita membangun esensi sosial di dalam kehidupan kita, saudara. Dan puji Tuhan, teknologi bisa membantu kita terhubung satu sama lain. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya senang juga bahwa di gereja kita ada yang namanya kelompok kecil atau yang kita kenal dengan nama class meeting atau CM. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa CM di gereja kita atau class meeting atau kelompok kecil di gereja kita ini sudah mulai aktif dalam 2 bulan terakhir ini. Gereja kita setidaknya punya 24 CM, saudara. Ada 11 CM wilayah yang berdasarkan wilayah. Kita punya 1 class meeting atau CM, kelompok kecil, yang berdasarkan homogen, yaitu bahasa Mandarin. Kita punya 4 class meeting pemuda. Kita punya juga 4 kelas meeting pasutri muda. Kita punya 1 kelas meeting pasutri senior. Dan kita punya 3 kelas meeting pos pelayanan kita. Ada 24 kelas meeting. Dan kita bersyukur di masa-masa pandemi ini, kita bertambah kelas meeting, 1-2 kelas meeting bertambah di gereja kita. Yang berarti orang-orang membutuhkan satu engagement, membutuhkan satu hubungan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, di dalam masa-masa stay at home ini, kita lebih gampang berinteraksi dengan banyak orang. Baru-baru ini kemarin beberapa hari yang lalu saya ada terlibat dalam pertemuan satu alumni di sekolah kami, STT. Saya senang. Kalau hari-hari biasa mungkin saya tidak mungkin bisa menghadiri pertemuan alumni. Tapi di hari ini saya bisa mengikuti alumni dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan teman-teman alumni dari mancanegara. Ini sesuatu yang luar biasa. Teknologi sudah menghubungkan kita. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang saya kasih, jangan sampai virus ini membuat kita powerless. Tapi biarlah virus ini seharusnya tetap membuat kita powerful, saudara. Tetap kita punya kekuatan. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak dikendalikan oleh dunia ini. Kita tidak dikendalikan oleh virus ini. Tapi kita dikendalikan oleh Tuhan yang mendesain dunia ini. Dan kita pasti akan berdampak untuk dunia ini. Dengan dampak-dampak yang positif. Dalam 1-2 bulan, ketika pandemi ini terjadi, gereja kita sibuk mengalihkan ibadah, shifting dari ibadah konvensional on-site ke ibadah online. Selama 2 bulan kita sibuk. Dan akhirnya kita mulai lupakan hubungan di dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi kita sadar bahwa kita membutuhkan kelompok kecil untuk membangun engagement dengan jemaat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan jemaat. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 2 bulan terakhir ini, hampir semua kelompok-kelompok kecil kita ini mulai bergerak. Saudara, orang seringkali lebih senang memikirkan diri sendiri di kala hari-hari saat ini. Saya selalu berkata kepada teman-teman, daripada kita bertanya bagaimana saya bisa tetap sehat, mungkin seharusnya kita juga bertanya, bagaimana saya bisa menolong yang sakit, menolong mereka yang mengalami kesulitan di hari-hari ini. Dan itulah dibutuhkan sebuah komunitas. Di dalam satu gereja, seringkali gereja itu mengandalkan program-programnya. Saudara, Bapak Ibu, Saudara yang sekasih, program bagus tentu. Tapi program-program harus bisa mencapai satu hubungan komunitas yang baik, saudara. Kalau hanya sekedar program tidak menghasilkan hubungan, itu tidak akan berdampak apa-apa. Seorang ayah, dia dapat bekerja mati-matian mencari uang, saudara. Dari pagi sampai malam, saudara. Tapi apa artinya ketika dia mencari uang dengan mati-matian dari pagi sampai malam, tetapi dia tidak membangun hubungan dengan anak-anaknya, hubungan dengan keluarganya, tidak punya waktu bersama keluarganya. Saudara, komunitas itu berarti tidak seorang diri. Dan Allah mendesain kita ketika Allah menciptakan manusia, itu bukan seorang diri. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, sampai saat ini ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakan sangat baik. Dan bahkan ketika Allah menciptakan Adam, dia berkata sungguh sangat baik. Saudara, kapan Allah mengatakan tidak baik?
Saudara, Allah mengatakan tidak baik ketika Allah melihat Adam ini sendirian. Dan ketika Allah melihat manusia itu, Adam itu sendirian, Allah berkata pertama kalinya bahwa tidak baik. Berarti kesendirian itu adalah tidak baik. Saudara, sebuah survei di Amerika mengatakan, pembunuh nomor 2 di Amerika selain penyakit jantung adalah kesepian atau loneliness. Nah saudara, berapa banyak kita hari-hari ini di dalam masa-masa stay at home, kita juga merasa loneliness karena kita tidak punya komunitas. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita mulai menggerakkan seluruh kelas meeting kita untuk aktif. Sehingga kita juga tidak loneliness, tidak kesepian. Dan saya bersyukur gereja mulai bergerak, teman-teman mulai bergerak, para pemimpin mulai bergerak untuk bisa membangun satu hubungan. Saudara, bagaimana pentingnya hubungan? Kita akan melihat hal yang pertama, bagaimana pentingnya hubungan. Kekuatan gereja, saya katakan, bukan terletak pada banyaknya uang. Bukan terletak pada program yang bagus, bukan terletak pada gedung yang megah. Sekarang gedung yang megah pun tidak digunakan. Kita tidak bisa menggunakan. Tapi tergantung pada hubungan, yaitu hubungan kepada Allah secara vertikal dan juga hubungan kepada sesama manusia secara horizontal. Saudara, William Barclay mengatakan satu kalimat yang sangat baik sekali. Dia mengatakan tidak ada orang yang lebih dekat dengan sesamanya daripada orang yang hidup dekat dengan Allah. Saudara, orang yang bisa dekat dengan sesama, pasti yang pertama-tama dia dekat dengan Allah. Ini penting saudara. Jadi saya selalu mengatakan hubungan harusnya itu mendahului fasilitas. Sebagai contoh, saya ingin memberi Bapak Ibu Saudara contoh. Misalnya, suatu ketika saya pulang ke rumah orang tua saya. Dan saya bisa dengan gampang ketika saya pulang ke rumah orang tua saya bisa dengan gampang buka lemari es. Saya mengambil mungkin Coca-Cola, kemudian saya ambil majalah, saya duduk di ruang tamu, kemudian saya ambil kunci mobil, saya keluar, saya bawa mobil. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bisa melakukan hal itu karena rumah itu, semua fasilitas itu adalah milik orang tua saya. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seorang yang tidak dikenal, kemudian masuk ke rumah, kemudian membuka lemari es, ambil Coca-Cola, kemudian duduk di sofa minum. Apalagi dia keluarkan, ambil kunci mobil. Saudara, apa yang terjadi? Pasti orang itu akan berakhir di dalam penjara. Karena dia adalah seorang pencuri. Bapak Ibu, hubungan kita itu harus mendahului fasilitas. Saudara, ada banyak orang, kalau kita analogikan hari-hari ini. Banyak orang yang mengingini segala fasilitas, berkat-berkat, tetapi tidak menginginkan sang pemberi berkat. Tidak menginginkan Tuhan. Saudara, ini yang dikategorikan, saya kategorikan ini pencuri, saudara. Saudara, hubungan itu penting. Saudara, kalau engkau ikut Tuhan, jangan hanya cari fasilitas. Jangan hanya cari berkat Tuhan. Jangan hanya cari kesehatan. Jangan hanya cari mujizat. Saudara, ikut Tuhan harus mencari Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan sang sumber berkat itu. Saudara, carilah sumber berkat itu sendiri. Saudara, jangan hanya mencari berkatnya saja dan tidak suka kepada sumber berkatnya. Saudara, karena hubungan itu begitu penting, maka kita perlu dengan serius untuk menjaga hubungan, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Dan gereja yang sehat tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, tapi gereja yang sehat juga harus memperhatikan aspek hubungan atau relasi di antara para anggotanya. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ini gambar saya ambil dari beberapa kelas meeting kita. Berapa kelompok kecil kita. Ini gambar sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Kita bersyukur untuk kelas meeting yang sudah berjalan. Ini bagi saya ketika melihat gambar ini, saya sangat bersukacita dan saya sangat senang bahwa ada banyak orang yang hari ini di gereja kita sudah mulai terhubung satu sama lain. Nah Bapak Ibu, Pengkhotbah mengatakan di sini
Salomo orang yang berhikmat, dia mengajarkan kepada kita bahwa berdua itu lebih baik katanya. Kenapa berdua lebih baik? Karena berdua lebih baik akan mendapatkan katanya menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Saudara, berdua, kalau dulu ketika bicara berdua, orang bicara itu kompetitor. Saudara, tapi sekarang orang tahu bahwa dunia bisnis tahu bahwa ketika 1+1 itu bukan salah kompetitor, tetapi itu adalah sinergi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, contoh, misalnya kalau suatu komplek, ini ada toko, rumah makan gitu ya, semuanya rumah makan semua gitu ya. Nah, tiba-tiba, ini bukan kompetitor, saudara. Ini namanya sinergi, saudara. Coba kalau misalnya semuanya rumah makan, semua tiba-tiba ada satu toko onderdil. Nah, saudara, ini kacau, saudara ya. Nah, saudara, saya selalu mengatakan berdua atau lebih dari 2, 1+1+1. Saudara, itu bukan 3, saudara. Itu sinergi 1+1+1. Mungkin bisa jadi 10, bahkan lebih. Ini adalah kekuatan sebuah sinergi. Jadi dunia bisnis tahu bahwa sinergi itu menghasilkan satu hal yang powerful. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita lihat sini Salomo mengatakan bahwa mengajarkan berdua lebih baik karena mereka akan menerima upah yang baik, good reward atau good return. Satu istilah ekonomi yaitu keuntungan yang baik, saudara. Saudara, ketika kita menginvestasikan hubungan, maka kita akan mendapatkan good return, keuntungan yang baik, baik untuk bersama maupun untuk diri kita sendiri. Saudara, hidup bersama-sama adalah investasi yang berharga. Oleh sebab itu kita harus memelihara hubungan. Modal yang paling dibutuhkan yaitu hubungan. Saya ingat ada satu kisah, saudara, di dalam kitab Raja-Raja, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Saudara, di sana dikisahkan tentang janda seorang nabi. Saudara, yang namanya janda pasti itu adalah orang yang ditinggalkan oleh suaminya. Saudara, lumayan kalau janda ditinggalkan suaminya dengan ditinggalkan harta kekayaan. Enak, saudara. Tapi ini janda sudah ditinggal oleh suaminya, bukan ditinggal harta tapi ditinggal hutang. Inilah janda nabi yang dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 13, saudara. Ayat yang ketiga. Saudara, suatu ketika Nabi Elisa datang kepada sang janda. Saudara, sang janda ini terbelit dengan hutang yang ditinggalkan suaminya. Dan Nabi datang ingin memberkati sang janda ini. Saudara, Nabi Elisa mengatakan satu kalimat, pergilah. Dikatakan, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, janda ini diminta pinjam tempayan-tempayan supaya Nabi bisa memberikan minyak di situ. Supaya minyak ini bisa dijual oleh janda itu, supaya janda itu bisa membayar hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya. Saudara, luar biasanya. Janda Nabi ini ternyata punya hubungan. Saya yakin dan percaya, kalau janda Nabi ini cuma punya 1-2 tetangga, yang dia cuma dapat pinjam tempayan-tempayannya, mungkin 1-2 tempayan itu tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Tetapi ternyata janda Nabi ini punya hubungan yang luas, punya hubungan yang sangat banyak sekali. Oleh sebab itu Nabi berkata, minta, pinjam dengan tetangga-tetanggamu, bejana kosong. Dikatakan apa? Tetapi jangan terlalu sedikit, saudara. Nah, saudara, kalau janda ini tidak punya hubungan dengan sesama, dengan tetangganya, dia tidak akan bisa pinjam. Kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain yang akan dipinjami, biarpun sorga akan intervensi untuk memberkati, maka dia tidak akan dapat menampungnya. Kalau tidak punya hubungan, maka kita tidak akan siap tampung berkat Tuhan. Oleh sebab itu hubungan sangat penting. Dan kita bersyukur, gereja kita sudah mempunyai satu wadah, yaitu kelompok kecil atau kita sebut kelas meeting atau CM. Saudara, kelas meeting atau CM terpanggil untuk membangun hubungan satu sama lain. Saya menyambut dengan senang teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kelas meeting kita. Nah, bagi teman-teman jemaat Tuhan yang belum tergabung bersama dengan kelas meeting kita, Bapak Ibu teman-teman dapat menghubungi TU Gereja, dapat menghubungi pemimpin-pemimpin kelas meeting.
atau pemimpin-pemimpin gereja dan tanya, di mana saya bisa bergabung. Saudara, pas meeting yang terpenting, kita bisa membangun hubungan yang saling peduli, hubungan yang hangat, dan di mana kasih Allah itu dipraktekkan di sana. Saudara, harus diakui bahwa menciptakan hubungan itu tidak mudah. Menciptakan hubungan itu tentu perlu pengorbanan seperti yang Yesus teladankan. Saudara, saya selalu mengatakan hubungan di dalam gereja itu, di dalam satu komunitas itu bagaikan hubungan keluarga, saudara. Nah, saudara, ketika kita diperhadapkan berbagai masalah di dalam keluarga kita, tentu toh kita tidak akan lari tinggalkan keluarga kita. Sama seperti kalau kita punya rumah bocor. Saudara, tidak lantas karena rumah kita bocor, kita langsung pergi pindah ke hotel atau numpang di tetangga, saudara. Tidak, saudara. Jadi kadang-kadang memang hubungan itu ada masalah tentu. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu? Karena kita adalah anggota keluarga. Dan di dalam kekristenan, saudara, semua umat yang percaya itu disebut anggota keluarga Allah, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 19 mengatakan demikian, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita adalah anggota keluarga Allah, kita adalah anak Allah, saudara. Lalu ada orang berkata, saya sudah punya keluarga, kenapa saya harus jadi keluarga Allah? Saudara, kita menjadi keluarga Allah, itu karena kita diadopsi oleh Allah sebagai anggota keluarga. Saudara, tradisi Romawi mengatakan tentang adopsi ini. Dikatakan orang-orang Romawi mempunyai satu pandangan. Dia mengatakan, engkau boleh tidak mengakui anak yang engkau lahirkan, tetapi engkau tidak boleh tidak mengakui anak yang diadopsi. Saudara, kita ini diadopsi menjadi anak Allah. Kita bukan hanya diadopsi saja, saudara. Tapi Alkitab berkata kita dilahir baharukan dan menjadi anak-anak Allah. Saudara, luar biasa. Dua terminologi ini. Kita dilahir baharukan menjadi anak-anak Allah dan kita juga diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Saudara, luar biasa ini. Oleh sebab itu, sesama anggota keluarga Allah, kita tentu bukanlah orang asing. Kata Alkitab, kita adalah saudara seiman. Dan kita semua memerlukan keluarga. Dan keluarga, kalau di gereja kita, engkau bisa bergabung dengan salah satu kelas meeting yang ada. Saudara, yang kedua kita akan berbicara, bukan hanya pentingnya komunitas, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan komunitas perjanjian. Covenant community, saya katakan. Komunitas perjanjian. Saudara, hubungan itu harus dibangun dengan covenant atau ikatan perjanjian, saudara. Dan ikatan perjanjian atau covenant ini membutuhkan satu, kasih. Yang kedua, pengorbanan. Saudara, di dalam perjanjian lama, bagaimana orang bisa mengikat perjanjian, saudara? Orang itu harus datang kepada Tuhan, mengikat perjanjian, dia harus datang kepada Tuhan melalui imam besar dalam perjanjian lama. Mereka bawa domba, bawa korban, saudara. Dan ketika domba ini dikorbankan, domba ini dipotong menjadi dua bagian yang sama. Dan kemudian ada dibentuk jalur untuk darah korban itu. Saudara, setelah ada darah korban gitu, baru perjanjian itu diikatkan, saudara. Jadi di dalam tradisi perjanjian lama, perjanjian atau covenant itu diikatkan melalui sebuah pengorbanan. Saudara, luar biasa. Hanya itu yang bisa mengikat perjanjian, yaitu adanya korban. Dan perjanjian itu sendiri bicara tentang korban. Saudara, hal itulah menjadi unsur utama di dalam sebuah hubungan. Selain kasih itu adalah pengorbanan. Saudara, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tidak bisa mengikat perjanjian, baik itu pernikahan ataupun persahabatan tanpa pengorbanan. Saudara, kalau ada orang yang mau nikah, saudara, pernikahan itu adalah dua orang yang siap berkorban, itu namanya pernikahan. Saudara, pernikahan kalau tidak ada pengorbanan, maka pernikahan itu akan berakhir
dengan perceraian atau timbul banyak masalah. Saudara, banyak orang yang menerima pasangannya ketika pasangannya itu masih langsing, saudara. Tetapi ketika pasangannya itu sudah buy one get one free gitu ya. Jadi sudah double gitu. Nah, orang mungkin udah kecewa dengan pasangannya. Karena itu bukan diikat dengan satu pengorbanan, saudara. Tidak siap berkorban. Saudara, banyak pernikahan dan partnership, hubungan yang dijalankan bukan dengan covenant, tapi dengan kontrak, saudara. Saudara, covenant dan kontrak itu berbeda, saudara. Saudara, covenant itu diikat dengan dua orang sahabat yang mengandung satu unconditional decision. Satu apapun yang terjadi, saudara. Saudara, kontrak itu bisa diikat di antara dua orang musuh. Itu kontrak, saudara. Sesuai dengan term and condition. Misalnya, Israel dan Mesir itu punya satu ikatan kontrak yang namanya kontrak perdamaian. Kalau selama engkau tidak menyerang saya tidak menyerang engkau. Selama engkau begini, saya begini. Selama engkau begitu, saya juga akan begitu. Nah, saudara, itu kontrak, saudara. Tapi kalau covenant, apapun yang terjadi sampai titik darah terakhir, aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu ada perjanjian, ada kasih, ada pengorbanan. Saudara, penting sekali. Kita menyaksikan kalau kita tidak saling mengasihi, maka gereja hanya jadi agama. Kita buang waktu datang ke gereja, kita buang uang kita dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kita perlu saling mengasihi. Dan kata tahu di sini, itu artinya ginosko. Saudara, kata tahu itu berarti pengalaman pribadi, saudara. Saudara, orang bukan tahu karena kita orang Kristen, karena kita pergi ke gereja, karena kita bawa Alkitab. Tetapi orang harus tahu kita ada orang Kristen karena perbuatan kita, karena kasih kita. Tahu itu adalah ginosko, pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengalaman. Oh, saya tahu Bapak ini adalah orang Kristen karena dia pernah menyatakan kasihnya kepada saya. Itu orang tahu. Oh, bukan orang tahu karena dia datang ke gereja. Bukan. Tapi dia melakukan kasih itu. Ini yang dikatakan oleh Yohanes kata tahu ini. Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara, jika saudara tidak saling mengasihi, maka kita bukan milik Tuhan. Karena Tuhan tidak akan hadir dalam hidup kita. Milik Tuhan atau bukan, itu hanya dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi tidak ada gray area. Seorang mengatakan demikian, if Christ is not Lord of all, He is not Lord of all. Saudara, jikalau Tuhan itu atau Kristus itu bukan Tuhan atas semua, maka dia sama sekali bukan Tuhan. Christ is Lord of all atau is not Lord at all. Saudara, tidak ada pilihan yang lain. Oleh sebab itu, kalau tidak ada kasih, berarti kita bukan milik Kristus. Saudara, sebagai gereja kita adalah tubuh Kristus. Kita bukan sekedar bersosialisasi, berkumpul, tapi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita melakukan CM, class meeting secara online, tapi kita percaya Tuhan hadir. Kita bukan hanya stay at home di rumah, tapi kita boleh membangun hubungan dengan Tuhan, stay with Jesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, karena hubungan itu sangat penting. Walaupun hubungan kadang-kadang bisa mengeluarkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, saudara. Tapi ketika mengeluarkan yang buruk itu supaya yang buruk itu bisa disembuhkan dan bisa mengeluarkan yang terbaik. Maka hubungan di dalam komunitas itu penting. Selain kasih ada pengorbanan. Saudara, covenant itu berhubungan dengan kasih dan juga pengorbanan. Saudara, apa itu pengorbanan? Banyak orang berkata, saya sudah berkorban uang sekolah saya untuk traktir kamu, sehingga saya tidak bayar uang sekolah. Tapi kamu mengkhianati persahabatan ini. Saudara, ini bukan pengorbanan, tapi kejahatan. Atau ada orang yang berkata, saya sudah berkorban untuk kamu, pemuda kepada pemudi. Saya bolos sekolah supaya bisa nemenin kamu, saudara. Saudara, ini juga bukan pengorbanan, saudara. Ini adalah sesuatu kejahatan juga. Ada orang tua yang salah mengerti tentang pengorbanan. Dia menganggap ketika dia menyekolahkan anak, ketika dia
kasih makan anaknya itu pengorbanan. Saudara, itu adalah kewajiban dan bukan pengorbanan. Saudara, berkorban bukan bicara tentang kewajiban. Berkorban bukan bicara tentang kepentingan diri sendiri atau convenient atau kenyamanan diri sendiri. Saudara, berkorban itu seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang Kristen. Makanya di dalam CM, di dalam kelas meeting, kita perlu belajar selain kasih, kita juga perlu belajar pengorbanan. Tapi berapa banyak teman-teman yang hadir ke CM atau kelompok-kelompok kecil, mereka pengen dapatkan convenience, kenyamanan, saudara. Saudara, apa bedanya itu, saudara? Di sini saya akan lihatkan satu perbedaan. Yang pertama, kadang-kadang di dalam covenant itu bicara tentang hal yang rasional. Tetapi kenyamanan itu bicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Saudara, berapa banyak kita mau berhubungan satu sama lain karena hal-hal yang irasional. Waduh, saya suka karena dia punya mungkin sukunya sama dan lain sebagainya. Saudara, yang kedua kita melihat, biasanya kalau covenant itu didasarkan dengan pikiran, tetapi kalau convenience itu berdasarkan atas perasaan atau feeling. Contoh, aduh, saya pergi ke kelas meeting ini, saya mau gabung, tapi kalau perasaan saya tidak enak ini, terganggu saya ini karena tidak nyaman gitu ya, kita mungkin akan cabut. Kalau senang kita bisa datang, tergantung feel-nya gitu ya. Nah, saudara, ini bukan covenant ini. Ini adalah berdasarkan kenyamanan. Kemudian kalau covenant itu kita akan menghasilkan joy. Saudara, joy itu apa? Joy itu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi kalau convenience itu hanya menghasilkan happiness atau kegembiraan, saya pikir. Ini joy, happiness ini tentu ada beda. Joy itu adalah sile. Tapi kalau bahasa Mandarinnya, kalau happiness itu adalah kuaile, saudara. Kita nyanyi Juni Senre kuaile, saudara. Jadi ketika ulang tahun senang kuaile. Gembira, tapi sudah ulang tahun sedih. Itu yang dialami oleh beberapa kelas meeting atau kelompok-kelompok kecil yang hanya berdasarkan convenience. Saudara, ketika di kelas meeting senang nyanyi. Saudara, di luar kelas meeting kita udah mulai sedih gitu ya. Saudara, itu kita hanya mendapatkan happiness. Saya harap semua kelas meeting kita tidak hanya bicara tentang happiness, tapi sampai ke joy gitu ya. Wah, aku senang gitu ya. Walaupun sudah kelas meeting, aku tetap merasa senang gitu ya. Pengen cepet-cepet kelas meeting lagi. Karena joy-nya itu tidak dipengaruhi keadaan. Wah, lagi tidak ada duit, tetap mau ikut kelas meeting. Lagi gembira, ikut kelas meeting. Lagi banyak persoalan, juga ikut kelas meeting. Itu tidak terpengaruh keadaan. Tapi kalau hanya berdasarkan happiness, wah ini harus senang. Saya bisa gabung nih, karena saya senang ini. Baru dapat Kang Tau cuan, senang gabung. Kalau lagi susah, tidak mau gabung. Saudara, ini bukan berdasarkan covenant, tapi convenience. Saudara, kemudian dikatakan unconditional dan kondisional. Saudara, harusnya kita mengikuti kelompok-kelompok kecil membangun hubungan itu tanpa kondisi apapun. Kemudian terakhir, tentu kalau covenant itu memikirkan bukan diri sendiri, tapi memikirkan kita dan orang lain. Dan kalau di dalam covenant kita merasa aman, saudara. Kalau kita bicara tentang convenient itu insecure, kita kadang-kadang susah cerita gitu ya. Itu bukan hubungan yang baik, saudara. John Wesley membangun apa yang namanya kelas meeting, itu John Wesley malah lebih ketat. Dia katakan kelas meeting itu berkumpul kurang lebih 11, 12 orang itu berkumpul sebagai satu bagian kelas meeting. Dan di sana kalau menurut John Wesley mereka harus diperiksa, mengaku dosa gitu. Nah, gimana? Banyak orang kalau kadang-kadang di dalam kelompok-kelompok kecil dia merasa insecure, tidak nyaman, saudara. Karena dia belum percaya. Dia takut dimanfaatkan gitu ya. Tapi harusnya hubungan yang terbangun dengan baik itu adalah hubungan yang secure. Saudara, John Wesley mengajarkan di dalam kelompok kelas meeting, kita harus belajar mengaku dosa. 1 minggu ini apa yang saya lakukan di dalam dosa saya. Mari kita mengaku dan didoakan supaya mereka mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, walaupun manusia membangun kelompok itu butuh kecocokan, tapi manusia ini tidak selalu sama. Oleh sebab itu, biarlah mentalitas kita yang berubah. Kita harus bisa menggabungkan diri. Pada dasarnya,
Manusia seringkali hanya membangun hubungan, level hubungan manusia itu hanya sampai tahap convenience. Kalau nyaman saya ikut, kalau tidak nyaman saya akan cabut. Makanya banyak orang tidak mau di komunitas atau di kelompok kecil atau di kelas meeting. Ya saya ikut gereja saja, ya saya tidak mau diganggu, dimasuk area-area yang lebih dalam saudara. Tapi justru ketika kita masuk di dalam komunitas, kita bisa dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dipulihkan dari rasa rendah diri, dipulihkan dari rasa tidak percaya diri, mungkin dari keterikatan, mungkin dari kesombongan kita dan lain sebagainya. Surah Alkitab berkata, 1 Yohanes 1 ayat 7, berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan katakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, covenant dibangun dengan darah Yesus. Saudara, kita tidak lagi membawa korban datang untuk mengikat satu perjanjian, tetapi darah Yesus sudah mengikat kita dengan Tuhan. Satu perjanjian yang abadi yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita melakukan segala sesuatu itu dengan Alkitab katakan dasar darah Yesus yang akan memulihkan hubungan kita. Sudah ada banyak orang yang mungkin sulit. Ya sulit bersama-sama dengan orang lain. Dia katakan mungkin ketika orang lain tahu kelemahan, maka orang lain itu mungkin akan rentan disakiti. Saudara, maka dari itu mereka seringkali berusaha menjaga jarak aman dengan orang lain. Saudara, satu sisi benar bahwa memang kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi meskipun demikian Alkitab katakan ada darah Yesus yang telah menebus dosa kita, yang telah menebus pemberontakan kita. Oleh sebab itu, kembali yang awal tadi, sebelum kita membangun relasi dengan sesama, kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, mari kita buka diri kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian. Mari kita bergabung dalam satu komunitas. Apapun itu, cari komunitas yang bisa membangun kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh komunitas yang bisa mendukung kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Terus mari kita tundukkan kepala. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow straight, redeemed in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange, redeemed in the light of His glory and grace. Thang Chuan Yen Yang Wang Yesu, Bình Chính trái ta chỉ miao chỉ rô, trái chữ chung rong yêu ân tiền ta quang trung sự sáng sự vì rang trên quê sư thô. Thang Chuan Yen Yang Wang Yesu, Bình Chính trái ta chỉ miao chỉ rô, trái chữ chung rong yêu ân tiền ta quang trung sự sáng sự vì rang trên trái sư thô. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
biarlah kita boleh tergabung dalam satu komunitas. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan mempunyai good return ketika kita bergabung dalam satu komunitas. Saudara cari orang-orang yang saudara kenal. Saudara bisa bergabung dalam satu komunitas. Jikalau hari ini engkau masih belum ada komunitas, engkau merasa asing, engkau merasa tersesat, engkau merasa tidak ada orang yang mengasihimu. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada Yesus masih. Yesus mengasihimu. Saudara, engkau cari Yesus. Dan dia mau menjadi sahabatmu hari ini dan di sini. Saudara, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah bicara tentang persahabatan dengan seorang sahabat sejati yang mau mengorbankan segala sesuatu buat Anda dan saya. Waktu kita berkenalan dengan dia, maka kita tidak akan pernah sama lagi. Kita sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anaknya melalui covenant dengan dia yang kekal dan abadi. Bukan dengan darah binatang, tapi dari darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus sendiri yang dicurahkan untuk saudara dan saya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengerti pentingnya hubungan kami dengan sesama kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bangun hubungan itu atas dasar covenant. Karena kami tahu Tuhan telah mengikat perjanjian dengan kami melalui darah anak domba Allah yang telah tercurah di Golgota, di atas kayu salib. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kami boleh melakukan itu kepada orang-orang yang lain. Kami boleh mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau berkorban seperti Engkau sudah berkorban bagi kami. Kami mau menjadi murah hati, karena Engkau adalah Allah yang murah hati. Berkati kami ya Tuhan, agar seluruh kelas meeting kami, kelompok kecil kami boleh bertumbuh, dan kami boleh mengikatkan diri satu sama lain, menjadi berkat satu sama lain di dalam komunitas-komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap CM kami yang ada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti online service GMI Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Biarlah di tengah situasi dan keadaan ini, kita juga tetap ada dalam komunitas yang baik dan benar. Kita juga dapat terus bertumbuh di dalam komunitas. Bapak Ibu, kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa Sadikin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Musa Sadikin ke depan. Bapak Ibu, selama mengikuti ibadah online ini, kita juga masih dapat tetap memberikan persembahan. Bisa ditransfer melalui rekening GMI Bethlehem maupun melalui scan barcode pembayaran virtual melalui aplikasi yang telah tertera. Seperti biasa, di minggu pertama setiap bulannya juga kita dapat memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu, kita juga akan sama-sama menghafal satu ayat firman Tuhan untuk selama 1 minggu ini, yang akan kita hafalkan untuk 1 minggu ini, dan kiranya ayat ini juga menjadi penguatan untuk setiap kita. Yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, kita akan baca 2 kali. Pertama mari kita baca perlahan, dan yang kedua kita baca dengan baik. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi bersama-sama 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Doa penutup dan berkat akan disampaikan Musa Sadikin, dan kita akhiri dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah apa yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱
圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Kejam jadi cucu bosan diceritakan Woli kejam Woli kejam jadi cucu bosan diceritakan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah online service kita hari ini telah usai. Bapak Ibu silakan untuk duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.